Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Saleh Harja. Di sini saya akan menjelaskan tampilan admin dari project BPO saya. Di sini saya ini project adminnya ini dia perusahaan rental kendaraan dengan nama perusahaannya itu VC Hire. Lalu untuk di sini ada 4 menu tambahan yang saya tambahkan, yang dimana ada job management, itu manajemen lowongan kerja, lalu juga ada artikel manajemen artikel, juga ada FAQ manajemen FAQ yang berisi pertanyaan atau jawaban dari customer atau pembeli. Lalu juga ada profil dari perusahaan saya. Yang pertama saya sini akan menjelaskan profile. Di profil sendiri berisi ada import logo, di mana logo ini terletak di dalam aset dengan sesuaikan namanya agar bisa teman-teman memanggil namanya. Di sini saya membuatnya logo company PNG. Lalu juga di dalam aset saya buat dengan namanya logo company PNG. Dan jika teman-teman tidak menggunakan PNG-nya, maka dia tidak akan terpanggil teman-teman. Padahal kita meletakkan di dalam eh, menetapkan fotonya itu dengan nama logo company saja, tapi jika kita letakkan dalam aset ini, maka dia PNG-nya akan terbaca, teman-teman. Jadi sertakan PNG-nya agar fotonya dapat tampil, teman-teman. Itu adalah foto logo dari profil ini, teman-teman. Di profil sendiri ini juga berisi ada profil perusahaan, lalu di sini ada deskripsi dari perusahaannya, juga ada informasi umum, ada nama perusahaan, tahun berdiri, jenis usaha, dan wilayah layanan, lalu ada kontak, di mana kontak ini berisi alamat, email, telepon, website. Juga ada visi misi, di sini ada visinya menjadi platform penyewaan dan nomor satu di Indonesia dengan layanan yang profesional dan percaya. Dan juga ada misinya memberikan kemudahan akses terhadap layanan transportasi melalui teknologi digital serta membangun kemitraan jangka panjang dengan pelanggan dan mitra bisnis, teman-teman. Untuk codingannya sendiri di sini eh, di kelas name yang pertama ini adalah tampilan untuk besar awal dari table profil perusahaan ini, teman. Jadi jika kita ubah menjadi ya lebih besar itu maka dia akan lebih mengecil, teman. Jika kita buat 0, maka dia akan sesuai dengan header yang di atas, teman. Dan juga div yang kedua ini berisi background belakang dari tampilan profil perusahaannya. Juga ini adalah letak div name untuk letakkan logonya. Lalu juga ini ada ke font bold untuk nama perusahaannya, tulisannya. Lalu ini ada deskripsinya, teman-teman. Di sini ada tulisannya. Lalu juga di sini ada informasi kontaknya, di sini ada tulisan, gaya tulisan dan font tulisannya, teman-teman. Juga yang terakhir sini ada visi misinya juga, teman-teman. Di sini ada H3, class name, dan tulisannya, warnanya, lalu fontnya simbol. Selanjutnya saya akan menjelaskan job management atau manajemen lowongan pekerjaan, teman-teman. Di lowongan pekerjaan sendiri ini adalah tampilannya, di mana nanti judulnya itu nanti ada berisi di judul lowongan ini berisi lowongan-lowongan yang kosong di dalam perusahaan itu tersebut, teman-teman. Sini ada driver freelance, ada customer service, ada logistik dan lain sebagainya. Ini bisa ditambah sesuai di dalam jasanya. Di sini di job management sendiri ini eh, di mana dia itu berisi ada title, di mana title ya ini adalah data-data jobnya. Sebenarnya ini teman-teman bisa menggunakan JSON seperti artikel nanti yang saya jelaskan itu, dia memanggil JSON lalu akan dipanggil ke dalam teksnya ini dengan nama artikel lah. Kalau job manajemen saya langsung membuat data di dalam manajemennya tersebut karena saya tidak membuat banyak, hanya 3 saja. Di sini di codingannya itu ada cost management berisi datanya, ada 3 data, lalu di return ada gaya tulisan, ada background, ada juga di sini ada div yang kedua untuk nama menambah tampilan tambah lowongannya.
Juga di sini ada background dari table belakangnya ini teman-teman, tulisan garis lain dan sebagainya. Juga ini ada juga pemanggilan pemanggilan dari data-data tersebut, ada the title, location dan lain sebagainya teman-teman. Juga ini ya ada edit dan hapus teman-teman. Dan ini hanya tampilan saja. Oke, FAQ sendiri. Oke, FAQ sendiri ini ada cost management. Untuk tampilan FAQ sendiri ini berisi ada judul, lalu di sini adalah pertanyaan, lalu ada bagaimana cara menyewa kendaraan, lalu ini adalah jawaban, pilih kendaraan tersedia, isi data tadi, lalu lakukan membayar untuk konfirmasi. Juga ini ada tampilan tambah FAQ, dan untuk codingannya sendiri, ini berisi ada cost management, ini juga sama seperti job management tadi, yang dimana datanya itu langsung dibuat dalam text langsung. Jadi datanya itu cuma hanya beberapa. Jika teman-teman bisa juga membuatnya dalam JSON seperti artikel yang saja akan saya jelaskan nanti. Untuk cost management juga sama seperti job management, juga di sini adalah context, ini berisi data-data question dan answer dan teman-teman. Jawaban dan pertanyaan dan jawabannya. Lalu ini return berisi gaya besar dari kotak atau table dari EWAKI sendiri. Lalu di sini ada tulisannya, ada warna tulisan, juga ini warna tulisan dari manajemen EWAKI, juga ini adalah besar dan rounded ini untuk agar tabelnya itu tidak lancip atau lancip teman-teman. Juga ini shadownya agar dia terlihat berbayang teman-teman. Lalu juga ini ada border, juga di sini ada font, tulisan yang warna hijau, pertanyaan yang warna hijau, lalu untuk jawabannya ini warna abu-abu, ke abu-abu seperti itu. Juga sini div yang ketiga ini yang terakhir adalah warna dari tambah FAQ-nya. Sini ada green 500, juga ada warna tulisan putih, PX6 ini adalah besar lebar panjangnya, rounded dari besar rounded itu adalah tabelnya agar tidak lancip teman-teman seperti ini. Jika ini hovernya warna green atau background belakangnya transitionnya agar jika kita mengarahkan kursornya ke situ dia agak warna gelap teman-teman. Untuk menu terakhir itu ada artikel, di mana artikel sendiri ini berbeda dengan job management dan FAQ management. Saya membuat artikel JSON yang nanti dipanggil ke dalam artikel JSON ini teman-teman. Untuk artikel JSON sendiri ini berisi ada ID, title, author, date, dan status teman-teman. Untuk artikel sendiri ini berisi yang pertama jangan lupa untuk mengimport JSON-nya sesuai di mana teman-teman letak. Jika ini saya di dalam source, makanya dia titik dua artikel JSON teman-teman, artikel JSON. Untuk ini yang pertama, course artikel ini berisi state untuk pemanggilannya dan gaya tulisannya. Jika return ini besar dari tabelnya, juga yang ini ada gaya tulisan dan besar teksnya, juga ini warna tulisan untuk dari artikel list untuk judul awalnya teman-teman. Terus ini div yang kedua juga di sini berisi type teksnya untuk di pemanggilan dari datanya. Ini ada text search by title, ini adalah maksudnya untuk border untuk berisi searchnya mencari sesuai title ya teman-teman. Misalnya tips, perawat mobil, maka dia akan terpanggil teman-teman. Lalu di sini juga yang ketiga ada div yang ketiga, ini adalah untuk pemanggilan dari data JSON-nya. Jadi untuk data JSON sendiri ini sesuaikan pemanggilannya dengan JSON isi variabel yang ada di JSON teman. Yang JSON di dalam JSON sendiri itu ada ID, title, author, date, dan status. Itu berarti kan ada 5 teman-teman. Jadi teman-teman harus memanggil semuanya. Di sini ada ID, title, author, date, dan status teman-teman. Jika tidak, maka akan terjadi error teman-teman. Ini adalah gaya tulisan backgroundnya, lalu ini ada masih gaya tulisan backgroundnya, juga ini adalah bodinya dan ini adalah pemanggilan kondisinya. Lalu di sini ada span tulisannya, ini ada fontnya, ada ron, dan ini ada published untuk status dari status artikelnya di publish atau di draft teman-teman.
Ini juga pemanggilan artikel statusnya. Juga ini ada filter untuk memanggil dari artikel di search artikelnya. Jika dia tidak ada maka akan muncul misalnya mobil rusak, maka dia akan muncul tulisan not articles found, teman-teman. Itu di event terakhir. Mungkin itu saja penjelasan tampilan menu dari admin dari saya. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.